Jumpa lagi dengan The Economics. Kali ini kita berkunjung ke Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan kali ini kita bertemu langsung dengan Bapak Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Pak Budi Ari Setiadi. Selamat pagi, Pak Budi. Apa kabar, Pak? Kabar baik, salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Dan mungkin kita mohon izin, Pak, bisa copot masker. Kita udah melalui sebelah rangkaian testing dan semuanya clear, jadi kita bisa nyopot masker ya, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak. Kita bisa berkunjung dan kita coba mengeksplorasi mengenai desa gitu ya. Karena bagaimanapun potensi desa di Indonesia sangat besar gitu Pak ya. Tapi juga stigma tentang desa juga banyak juga negatifnya gitu Pak ya. Dan ini mungkin sudah saatnya kita coba mengeksplorasi bagaimana perkembangan desa saat ini dan mungkin kehadiran negara, kehadiran pemerintah untuk desa seperti apa sampai saat ini. Mungkin kita bisa memulai Pak dari titik awalnya mungkin berbicara mengenai problem ataupun challenge gitu ya. Karena membangun desa, membangkitkan desa, menggerakkan desa, pasti ada challenge-nya. Challenge pokok apa Pak yang sebenarnya dihadapi desa-desa di Indonesia ini Pak? Sebelumnya saya ingin mendeskripsikan dulu mengenai kondisi desa-desa di Indonesia. Betul. Jumlah desa di Indonesia itu 74.961 desa. Dengan luas mencapai 91% dari luas daratan negara kita itu 191 juta hektar. Itu belum termasuk laut. Jadi desa ini mencapai 91% dari 191 juta hektar. Ya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana desa-desa Indonesia memberikan pengaruh dari sisi kewilayahan, demografi dan geografis bagi kemajuan sebuah bangsa. Komposisi penduduk desa kota saat ini 53-47%, di mana desa memberikan kontribusi yang besar bagi maju mundurnya sebuah negara, khususnya Indonesia. Apalagi kita tahu bahwa sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata ini adalah andalan utama bangsa ini ke depan. Jadi kalau negara kita mau maju, ya memang kita punya kekuatan di tiga sektor ini. Pertanian, perikanan, dan pariwisata. Semuanya itu ada di desa. Jadi karena itulah penting sekali membangun desa itu. Karena membangun desa itu sama dengan membangun Indonesia. Karena masa depan Indonesia ada di desa. Dengan kata lain bahwa tantangan, kita nggak bilang problematika, tantangan terbesar pembangunan desa saat ini adalah bahwa memang 74.961 desa di Indonesia ini memiliki karakteristik yang beragam. Baik dari sisi wilayah, struktur masyarakatnya, populasinya, luas wilayahannya, dan sebagainya. Contohnya begini, di Jawa itu, desa-desa di Pulau Jawa misalnya, rata-rata luasannya itu 100 sampai 300 hektar dengan jumlah penduduk 6.000 sampai bahkan ada yang puluhan ribu. Dan Bekasi di satu desa bisa 85.000. Statusnya masih desa. Nah, itu kan tentu berbeda dengan desa-desa di luar Jawa. Desa-desa di luar Jawa penduduknya hanya 300 sampai 1.200 orang, sementara luasnya bisa 3.000 sampai 15.000 hektar. Jadi kan pola pendekatannya, approach-nya maupun perangkat teknokratis dalam membangun desa ini berbeda, sentuhannya berbeda. Yang satu kelebihan orang, satu kekurangan orang. Dengan luas wilayah yang luar biasa. Saya kayak di Kalimantan Tengah, satu desa bisa 15.000 hektar. Itu cuma 300 hektar. Itu di Papua. Karena itu memang pembangunan desa ini juga harus menitik beratkan pada seluruh potensi yang dimiliki oleh desa itu. Jangan membangun desa di luar potensi yang dimiliki. Karena nanti akan menjadi beban bagi kemajuan desa itu sendiri. Nah, tapi kata kunci paling inti dari, jadi gini,
Saya keliling desa melihat semua dinamika yang ada di dalam masyarakat desa dan di desa. Saya berkesimpulan ada 3 ciri-ciri desa ini punya potensi maju. Yang pertama adalah masih banyaknya anak muda di desa. Jadi ketika di desa sudah nggak ada anak muda, saya berpikir, waduh ini gimana mau maju? Gitu loh. Yang kedua adalah SDM-nya, sumber daya manusianya, di mana SDM-nya yang kreatif dan inovatif itu akan membuat sebuah desa punya kecepatan untuk maju. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang sangat penting adalah partisipasi. Partisipasi warga desa, pembangunan dan kemajuan desa. 3 ciri utamanya, masih banyak anak muda di desa, SDM-nya kreatif, inovatif, dan yang ketiga partisipasi warga desa. Karena kemajuan desa ini bukan ditentukan oleh orang di luar desa, tapi oleh partisipasi warga desa sendiri. Selama warga desanya berkeinginan maju, pasti desanya maju. Kita, kementerian dan kementerian lembaga lainnya, termasuk kementerian desa dan semua kementerian lembaga lain ini hanya sifatnya membantu. Juga gotong royong dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Jadi seluruh pihak mau membangun untuk membangun desa. Karena itulah kemajuan desa kita bisa lihat dari ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Hampir semua desa-desa yang maju itu 3 ciri itu. Oke. Artinya kan itu ada dari sisi mungkin 2 faktor itu dari SDM gitu ya, anak muda, terus kualitas SDM dan partisipasi warga ini juga menyangkut sama semacam birokrasi desa juga mempengaruhi hal itu. Nah, cuman untuk generasi muda Pak, kan bisa dikatakan hampir langka Pak ya. Orang lebih memilih ke kota daripada desa. Nah, mau nggak mau harus ada semacam hal yang untuk mempertahankan mereka tetap stay di desa itu seperti apa Pak? Begini, selama kesempatan tidak ada di desa ya pasti semua anak muda ke kota. Betul. Tetapi selama kesempatan itu ada di desa, pasti anak muda itu bertahan di desa. Karena itulah tugas kita semua. Saya sudah berwaduan di kepala desa, beri kesempatan anak muda untuk berkreasi, berpartisipasi, berinovasi di desanya. Pasti dia tinggal di desa. Kalau ada kesempatannya. Kalau nggak ada kesempatannya, nggak ada potensinya, nggak ada stimulusnya, ya mereka ke kota. Itu kan hukum alam aja. Nah, karena itulah menurut hemat kami, tugas kita adalah bagaimana memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi kiprah, kreativitas, inovasi anak-anak muda di desa. Karena saya yakin kalau anak muda itu kreatif, inovatif, pasti desanya maju. Oke. Mengenai tingkat partisipasi Pak, mungkin saya sedikit menyinggung mengenai birokrasi desa gitu. Artinya kan untuk berpartisipasi tidak lepas dari birokrasi di desanya. Dan sejauh ini stigma birokrasi desa yang lambat, terus berbelit-belit, itu kan nggak lepas dari hal-hal kayak gitu Pak. Itu kira-kira kayak gimana Pak? Kalau dibilang semuanya enggak. Iya, nggak semuanya. Sebagian besar desa di Indonesia ini sudah sangat transparan, sangat baik dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena memang jadi disyaratkan dalam peraturan menteri maupun undang-undang tentang desa. Jadi partisipasi warga itu misalnya warga berhak tahu informasi secara terbuka dan transparan pada penggunaan dana desa misalnya. Jadi kan mendorong partisipasi. Jadi keputusan penggunaan dana desa diputuskan melalui suatu musyawarah desa, musdes dan sebagainya. Sehingga partisipasi itu muncul semangat, keinginan dari seluruh warga desa untuk ikut sumbang saran, pikiran, dan juga rasa memiliki bagi kemajuan dan pembangunan desa. Saya melihat gotong royong, saya melihat kepedulian warga desa, kepedulian masyarakat desa terhadap kemajuan desa sangat tinggi. Memang masih ada banyak kasus-kasus di beberapa daerah, kepala desa menghilangkan dana desa dan menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, tapi itu kan kasus kecil. Kalau 1% dari 74.000, kalau ada 750 desa saja kan baru 1%, gitu. Cuman kan udah diributin. Tapi secara umum semua kepala desa kita sudah punya tanggung jawab. Karena dia harus ingat loh, kepala desa itu kan dipilih langsung. Sehingga dia juga punya pertanggung jawaban ke masyarakat. Oh dia nggak benar nggak dipilih lagi di periode berikutnya. Gitu. Jadi saya yakin
pola pembangunan yang partisipatif ini sangat cocok bagi cara-cara dan kiat-kiat untuk memajukan desa. Oke. Mengenai kondisi desa, Pak, ada nggak Pak perbedaan secara signifikan gitu ya? Kan kita bisa melihat mungkin dari periode ke periode, dari pemerintahan ke pemerintahan akan melakukan sentuhan yang berbeda mengenai desa gitu ya. Ya, jadi begini, pemerintahan Pak Jokowi ini sejak 2015 sampai 2021, jadi di tahun dana desa digelontorkan dengan jumlah yang sangat fantastis. Naik terus tiap tahun ya? Naik terus tiap tahun, dan itu mampu menurunkan angka indeks desa, kemajuan desa. Kita bisa lihat angkanya bahwa sepanjang 2015 sampai 2021 itu desa yang tertinggal sudah berkurang 7.000 desa. Jadi sebelumnya ada 13.453 desa dengan status tertinggal, sekarang tinggal 5.000-an, 5.649 desa dengan status tertinggal. Bukan yang maju lebih pesat lagi. Desa yang mandiri, desa tertinggal juga berkurang dari 20.000 menjadi 20.000 yang statusnya dari tertinggal, dari 33.592 desa menjadi 12.000-an desa. Yang maju mandiri luar biasa, desa majunya bertambah dari 3.608 desa menjadi sekitar 15.321 desa. Bahkan desa yang mandiri bertambah dari sebesar dari 174 desa sebelumnya menjadi 3.269 desa. Jadi kebijakan pemerintahan Pak Jokowi dengan menggelontorkan dana desa ini sangat berkontribusi bagi kemajuan desa. Tidak, saya kalau cek ke bawah bertanya, guna nggak dana desa? Berguna dong. Nah, sekarang kan persoalannya kan begini, kecepatan setiap desa ini nggak sama. Ada yang sangat maju, cukup maju, kecepatannya kan masing-masing, ada yang sangat cepat sekali maju. Ada juga yang setengah cepat, agak cepat dan lain-lain. Tapi bagi kami yang penting keinginan untuk maju itu sudah diberikan sarana dan potensinya oleh pemerintahan, khususnya kebijakan Pak Presiden Jokowi dengan skema dana desa ini. Nah, sekarang persoalannya kemajuannya kan dikembalikan lagi ke warga desa, ke pemangku kepentingan desa. Bagaimana pemerintah desa, bagaimana warganya, bagaimana anak mudanya, bagaimana SDM-nya dan lain-lain. Pasti pemerintah pusat sudah memberikan kailnya nih. Begitu, termasuk juga berbagai instrumen kebijakan untuk mendukung kemajuan desa. Oke, ada perubahan nggak Pak? Kan ini masa pandemi gitu ya. Pasti ada hal-hal yang berubah secara kultural maupun secara ekonomi di desa gitu ya. Pasti semasa tidak ada satupun wilayah di Indonesia yang tidak terkena dampak dari COVID-19. Di tahun 2020 dan 2021 ini kita juga melakukan refocusing kebijakan dana desa, di mana dana desa memang lebih banyak diperuntukkan untuk dua program, satu penanganan COVID dan yang kedua adalah padat karya tunai dana desa. Kenapa padat karya tunai dana desa itu penting? Adalah untuk memunculkan kemampuan daya beli masyarakat desa. Dengan padat karya nih, sehingga ada pendapat warga desa bisa memperoleh pendapatan, sehingga pendapatan itu bisa menggulirkan ekonomi desa. Dan sendirinya menggerakkan ekonomi desa dan adanya daya beli masyarakat desa. Oke. Tapi sejauh ini apakah sudah ada, kan berarti pandemi udah 2020 selesai, 21 bergulir gitu ya. Dan kalau melihat dana desa memang naik terus Pak ya, 2019, 2020 maupun 2021. Kalau dari evaluasi sementara Pak untuk tahun 2020 sendiri Pak, kira-kira apakah refocusing dan realokasi yang dilakukan untuk desa itu kayak gimana, efektif atau seperti apa Pak? Masuk memang ada, karena gini, selama pandemi COVID-19 ini kan semua abnormal, semua di atas normal loh. Jadi termasuk desa. Karena itu buat kita kan yang penting keselamatan warga yang utama di masa pandemi ini. Memang secara ekonomi agak terganggu, terutama dengan turunnya harga komoditas dan lain-lain. Tetapi kan harus diakui menurut data BPS, sektor pertanian ini kan yang tumbuh paling positif di tengah krisis. Itu desa-desa survive. Bahkan saya selalu meyakini bahwa desa ini akan menjadi penggerak utama
pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Di desa yang cepat pulih. Oke. Karena infrastrukturnya, sektor pertanian, perikanan, dan lain-lain sudah siap digerakkan oleh masyarakat desa. Gitu. Memang mereka agak terganggu bukan dalam sisi produksi tapi dari sisi harga. Iya. Begitu. Tapi kita optimis bahwa masyarakat desa akan cepat bangkit ketika manakala pandemi COVID-19 ini bisa segera teratasi. Oke. Artinya Bapak melihat kondisi sekarang relatif lebih siap dibandingkan kondisi kita sebetulnya misalkan pedesaan dengan perkotaan gitu ya? Iya, betul. Boleh nggak Pak? Karena masyarakat desa ini dari data Satgas COVID juga kan desa lebih sedikit dibanding kota. Yang terinfeksi atau terkena kasus positif kan lebih banyak dari masyarakat kota. Jadi kita bisa melihat bahwa seluruh angka-angka dari BPS juga menunjukkan indeks Gini desa masih terjaga di 0,32. Mengindikasikan pemerataan sosial ekonomi desa terjaga, sementara kota masih 0,4. Kultur masyarakat desa juga secara budaya lokal ini juga masih tinggi kan, gotong royong gitu. Tapi yang pasti bahwa refocusing dan realokasi sumber daya manusia ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Jokowi untuk tetap kita konsentrasi pada penanganan pandemi COVID-19 dan juga stimulus ekonomi dan juga cari pengaman sosial bantuan. Kita kan punya skema namanya bantuan langsung tunai dana desa, di mana masyarakat dari tugas kami di Kementerian Desa ini mengawal agar jaring pengaman sosial ini juga bisa melindungi masyarakat atau warga desa akibat dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Oke. Kalau secara khusus ada nggak Pak strategi dari Kemendes sendiri? Terlepas tadi memang ada dua program utama dari pemerintah ya. Gini loh, selama pandemi kita harus Kementerian Desa ini stakeholder di kewilayahan. Strateginya kan kita tetap hidup strategi nasional diselaraskan dengan strategi nasional dalam mengatasi pandemi COVID-19. Kalau pandemi COVID-19 ini kan trisulanya kan 3 yang mau diberesin. Yang pertama mengatasi pandemi COVID-19, penanggulangan pandemi COVID-19. Yang kedua adalah cari pengaman sosial, perlindungan sosial, dan yang ketiga stimulus ekonomi. Nah ini kan kita tinggal menerjemahkan di desa aja. Di desa kita menggerakkan desa Satgas tanggap COVID di desa, terus jadi pengaman sosial yang instrumen kebijakan bantuan langsung tunai dana desa, dan yang untuk pemulihan ekonomi kita menggunakan skema-skema palet karya tunai dana desa. Nah, ini 3 ini kan satu rangkaian. Begitu. Kita nggak ada strategi khusus, tapi kita menerjemahkan apa yang jadi strategi nasional ini dalam bentuk desa. Kebijakan desa. Oke. Dari ketiga kan sebenarnya yang paling pokok kan yang selalu disebutkan kesehatan memang prioritas gitu ya, pemulihan kesehatan prioritas, tapi juga diiringi dengan kemampuan ekonomi yang tetap stabil gitu ya. Makanya dilakukan. Justru itu kan saya sudah bilang kan ada 3 nih, tracknya kan 3. Pandemi COVID 1, penanggulangannya. 2 ini jaring pengaman sosial. Bagaimana melindungi masyarakat yang terkena dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Yang ketiga ini stimulus pemulihan ekonomi. Nah kita di Kementerian Desa menerjemahkan itu dengan para karya tunai dana desa. Jadi masyarakat bisa bekerja, memperoleh penghasilan, memperoleh income, sehingga bisa membelanjakan uangnya, sehingga roda ekonomi bergerak. Gitu. Termasuk juga ada strategi kita adalah mendorong BUMDes terbentuk, badan usaha milik desa, supaya ekonomi bisa bertumbuh bergerak di desa seperti itu. Nah, tapi yang pasti 3 strategi ini kita hanya menerjemahkan kebijakan nasional ini di level desa, begitu. Nggak bisa kita keluar dari itu, karena ini kan strategi yang dinamis, komprehensif tapi juga dinamis. Komprehensif dalam pengertian sentuhannya harus mencakup total dalam seperti istilahnya Pak Presiden, gas dan remnya jalan dalam pandemi COVID-19. Karena desa tidak bisa terlepas dari kondisi yang terjadi di seluruh wilayah lainnya di Indonesia. Bapak tadi sudah sempat mention soal BUMN desa ya. BUMDes, badan usaha milik desa. Nah, kalau Bapak melihat sendiri kondisi hari ini seperti apa Pak BUMDes
mayoritas di desa-desa di Indonesia ini, Pak? Ya, harus diakui BUMDes ini kan sebuah instrumen baru sejak diberlakukan undang-undang desa. Betul. Memang harus diakui bahwa dari BUMDes yang ada di desa-desa ini, angka BUMDes yang mandiri dan mampu menggerakkan ekonomi desa ini masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Tapi kami masih optimis, sangat optimis bahwa di masa-masa depan BUMDes itu akan jadi tulang punggung bagi pergerakan ekonomi desa di masa depan. Karena kita tahu bahwa BUMDes itu kan barang baru. Apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditetapkan bahwa BUMDes sebagai badan hukum, sehingga lebih mudah bagi BUMDes untuk melakukan transaksi kegiatan ekonomi dengan status hukum yang jelas. Sebelumnya kan nggak jelas BUMDes ini barang apa nih, PT, CV, koperasi dan lain-lain. Tapi dengan BUMDes sudah diperjelas status hukumnya, masuk kelembagaannya akan kuat. Tugas kita adalah bagaimana menumbuhkan entrepreneurship di desa, kewirausahaan di desa. Karena isu kewirausahaan di desa ini jadi sangat penting. Karena BUMDes ini kan mesin ekonomi, ekonomi. Kalau nggak ada entrepreneurship, kewirausahaan gimana mau maju? Nah, itulah kembali berpulang kepada warga desa itu sendiri, BUMDes itu. Nah, BUMDes itu mampu nggak berkembang, maju dan bisa menjadi tulang punggung bagi anggaran pendapatan asli desa. Di beberapa BUMDes yang maju itu bahkan sumbangannya bisa sampai 2 miliar, 3 miliar per tahun untuk anggaran APBDes-nya, pendapatan asli desa, PADes-nya, pendapatan asli desa. Itu kan sangat signifikan. Cuma jumlah desa yang seperti itu masih sangat sedikit. Itu loh. Kita memberi contoh desa-desa yang seperti itu supaya desa-desa lain juga harus mampu. Itu loh. Karena dengan BUMDes yang maju dan memberikan kontribusi dalam bentuk anggaran akan memberi kontribusi pada PADes dan dengan sendirinya akan menjadi tulang punggung bagi ekonomi desa. Prasyaratnya apa, Pak? Kan tadi bisa dikatakan tidak merata gitu ya. Kondisi ciri-cirinya 3 itu sama tadi. SDM, anak muda sama partisipasi warga. Bolak-balik nggak ada lagi. Desa mau maju, ciri-cirinya 3 itu. Kalau ada 3 itu pasti maju biasanya. Itu. Jadi anak muda, SDM kreatif inovatif, partisipasi warga. Jadi kalau mau lihat desa maju, lihat aja ciri-ciri 3 itu. Jadi setiap ke desa tanya, anak muda tinggal berapa? Kalau anak muda aja nggak ada, udahlah. Jangan berharap, jangan bermimpi. Desa maju tanpa anak muda. Itu. Desa pasti maju kalau ada anak mudanya. Kenapa? Karena anak muda mau belajar, kreatif dan inovatif. Nah, tinggal yang ketiganya. Apa itu? Partisipasi warga. Bagaimana proses pembangunan di desa itu melibatkan dan memiliki arti bagi warga desa itu. Jadi warga desa bukan jadi penonton dalam proses pembangunan dan kemajuan desa. Gitu. Pak, boleh mencontohkan nggak, Pak? Misalkan BUMDes mana yang potensial itu? Di Malang, di Panggung Harjo, di Magelang, di Gresik, banyak. Tapi jumlahnya kan daripada misalnya 200 kalau dibanding 74.961 desa kan nggak signifikan. Gitu loh. Kalau 750 desa yang seperti ini baru 1%, kita kan mau sebanyak mungkin. Gitu loh. Bukan nggak ada desa yang seperti itu. Cisayong di Tasikmalaya dengan lapangan bolanya yang luar biasa. Gitu loh. Banyak desa-desa champion yang perlu kita sebutkan. Desa Arborek di Papua, Raja Ampat. Banyak, cuma kan jumlahnya dibanding dengan jumlah desa masih terlalu sedikit. Gitu loh. Nah, ini yang harus kita munculkan. Inovasi-inovasi, kreativitas dan kemajuan desa-desa di Indonesia ini. Bukan berarti nggak ada yang desa yang maju, ada. Cuma jumlahnya masih sangat sedikit. Gitu. Upayanya kira-kira apa, Pak? Kalau dari advice-nya? Menularkan terus-menerus. Pada seluruh desa-desa kalau mau maju seperti ini, kalau maju seperti ini. Nah, kita udah ada ketemu modelnya, makanya saya selalu dalam beberapa kesempatan di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Konsolidasi ini selalu mengatakan kepada seluruh karyawan dan pejabat di lingkup ini, kita harus mengevaluasi secara serius, secara komprehensif. Ini anggaran dana desa udah 7 tahun. Bagaimana dengan anggaran desa, dana desa selama 7 tahun ini kok dana desa sangat cepat maju, ada yang setengah maju, ada yang agak maju, tapi kok ada yang lambat gitu. Walaupun bolak-balik saya tidak tahu rubusannya, pasti urusan 3 itu pasti. Budaya nggak ada, SDM-nya nggak kreatif, dan juga nggak ada partisipasi warga. Begitu aja.
Gitu. Makanya kita kampanye terus kemana-mana mengatakan bahwa kalau desa mau maju syarat ketiga. Selama nggak ada anak muda, jangan harap desa bisa maju. Bukan kita menghormati orang tua, karena ada desa-desa isinya pensiunan. Kalau isinya orang pensiunan gimana mau jadi orang maju? Gitu. Tadi menarik kasus di Panggung Harjo sih Pak. Itu kan salah satu ikon ya, bisa dikatakan ikon. Rata-rata pariwisata, tapi saya lihat banyak desa yang berdikari, desa yang secara ekonomi demokrasi juga demokrasinya jalan, partisipasi warganya muncul, ekonomi juga mandiri. Ya kita mau mimpikan di desa yang seperti itu. Dan kemarin bolak-balik desanya juga itu tadi. Enggak. Udah SDM. Tapi inovasi partisipasi itu nggak balik ada lagi. Saya belum menemukan ilmu yang lain. Gitu. Untuk kemajuan desa. Jadi karena itulah menahan anak-anak muda di desa. Yang kedua, kalau soal SDM kreatif inovatif kan bisa ada pelatihan, ada pembinaan, ada capacity building, peningkatan kapasitas dan lain-lain, itu bisa lah kita bantu. Gitu. Yang penting ada anak mudanya, dan yang penting ada partisipasi warganya, ada keinginan warga desa untuk memajukan desa. Gitu. Seperti itu. Tadi disebutkan beberapa sektor yang memang jadi kayak semacam champion lah Pak ya. Ya pertanian, ya perikanan, dan pariwisata gitu ya. Ini kalau seluruh negara di dunia nggak ada yang memiliki potensi sebaik Indonesia. Betul. Pertanian tropis kita luar biasa. Maritim, perikanan, luas lautan kita 380 juta hektar. Belum digali semuanya. Kalau di lautan itu masih banyak potensinya. Bisa di laut, perikanan, dan lain-lain. Terus pariwisata, alam yang indah. Mana ada di dunia yang punya alam indah sedahsyat Indonesia. Belum lagi di pariwisata itu kita ada sejarah, ada kebudayaan, ada kearifan lokal dan sebagainya. Yang sangat unik yang tidak dimiliki negara lain. Itu loh. Pariwisata kita kan mengandalkan alam dan juga budaya yang luar biasa. Karena itu tinggal bagaimana kita warga desa menyadari kekuatan itu sehingga bisa memunculkan dan mewujudkan menjadi sarana dan alat untuk kemajuan desa. Ada satu hal yang biasanya selalu diungkapkan soal kolaborasi itu ya. Nah pembangun desa itu nggak pernah bisa sendirian. Membangun desa itu harus melakukan kolaborasi, sinergi dengan seluruh stakeholder. Makanya konsepsi pentahelix, pembangunan pentahelix itu sangat penting dan itu sangat relevan dan signifikan bagi desa. Pentahelix ini, pembangunan pentahelix kan, itu sangat penting. Desa itu maju nggak bisa maju sendiri. Dia harus gotong royong, harus kerjasama pentahelix dengan berbagai komponen lain, baik perguruan tinggi, swasta, media massa, kelompok-kelompok lain dan sebagainya. Tapi yang pemerintahan dan lain-lain. Jadi yang pasti kerjasama, kolaborasi, sinergi dalam membangun desa itu sangat penting. Karena desa ini punya keunikan dan bisa menjadi kekuatan yang bisa kita majukan bersama. Berbicara soal kolaborasi kan di sini dengan kondisi desa yang sangat berbeda-beda gitu ya, dan potensinya juga berbeda-beda, tapi juga dengan ada kolaborasi, kita sebutnya misalkan pihak swasta gitu ya, yang biasanya lebih. Saya pikir pihak swasta akan mau, karena ini kan kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau bahasa kita off taker, kalau biasa yang lebih keren agregator, gitu kan? Ya sangat diperlukan. Nggak mungkin desa bisa maju sendiri. Emang kalau desa menghasilkan hortikultura, misalnya manggis itu siapa yang beli? Emang mau dimakan sampai semuanya oleh warga desa? Nggak mungkin subsisten juga. Harus ada jalur pemasaran, harus ada jalur packaging dan lain-lain. Kita banyak produk-produk kita, produk-produk desa ini secara kualitas sudah baik. Tinggal bagaimana packagingnya dan pemasarannya. Itu tantangan kita. Desa kita ini kalau produksi udah bagus, tinggal packaging dan marketing, jalan marketingnya. Dan itu nanti perlu instrumen pemasaran digital untuk menjangkau produk-produk agar produk-produk desa bisa menjangkau ke wilayah yang lebih luas. Saya optimis kok. Masa depan ini selama semua warga desa ini mau bergerak
untuk kemajuan desa, kreatif dan inovatif. Udah, saya yakin desa ini akan champion. Karena produk-produk desa kita akan menjadi jawara di tanah kita sendiri, di negara kita sendiri. Karena mana ada kita yang nggak makan produk desa. Makanya saya setuju, kalau kita tidak impor nggak usah. Buah-buahan kita harus makan produk dari dalam negeri. Kue, semua dari dalam negeri. Apa yang nggak enak di Indonesia? Makanan. Produk desa mana yang nggak enak? Semua enak. Makanya saya senang kulinernya kita kaya, alamnya indah dan lain-lain. Dan ikut impor makanan kita paling enak di Indonesia. Nah, soal tadi sudah di-mention Bapak juga soal teknologi gitu ya. Kan memang penetrasi internet maupun penetrasi telekomunikasi memang sudah meluas itu ya. Tapi kan awareness gitu ya. Itu kan berbeda Pak antara masyarakat kota dan desa. Kalau digital itu kan kita bicara soal ekosistem. Betul. Ekosistem digital. Nah, ekosistem digital itu apa aja? Kan kita bisa mewujudkan namanya e-commerce, e-learning, e-government, e-healthy, e-tourism, e-payment, semua yang ini. Nah, itu harus nyampe ke desa. Nah, desa ini sampai sekarang baru sampai tahap e-government. Beberapa desa sudah melakukan e-government yang baik. Misalnya pencatatan KTP atau keluarga, dan udah mulai dengan elektronik. Habis itu e-learning, sekolah dengan teknologi digital, daring dan lain-lain. Terus e-healthy, kesehatan, e-commerce. Ini memang masih perlu penetrasi desanya harus kuat. Sama terakhir adalah e-government, e-learning, e-healthy, e-tourism, juga buat mempromosikan keindahan alam desa melalui jejaring ekonomi, jejaring ekosistem digital khususnya sosial media, gitu kan. Nah, ini juga harus dibentuk di desa ekosistem digital, dan kebijakan Pak Presiden untuk mempercepat pembangunan desa-desa yang belum memiliki akses internet kan sudah harus didukung. Dilakukan oleh Kementerian Kominfo bahwa ada 12.000 desa yang belum punya akses internet. Nah, itu belum ngomong kecepatan internet, baru akses internet. Nah, saya harapkan semuanya bisa tercover. Sekarang ke desa pun kita udah bisa beraktivitas secara digital sekalipun kita ada di desa. Itu kan penting. Itu infrastruktur digital kita harus kita perkuat. Mungkin sebelum closing Pak, ada nggak Pak satu kalimat yang bisa menggambarkan desa itu apa Pak? Iya. Desa ini, jadi membangun desa di Indonesia itu berarti membangun masa depan Indonesia. Karena masa depan Indonesia ada di desa. Seluruh kekuatan utama bangsa ini, negara ini itu adanya di desa. Ngomong pertanian di desa, ngomong maritim, perikanan di desa, ngomong pariwisata di desa. Jadi desa ini kekuatan kita sekarang dan masa depan. Di negara ini, bangsa ini akan sangat bertumpu pada kemajuan dan pembangunan desa. Karena kalau kita bicara narasinya Indonesia maju, nggak mungkin Indonesia maju jika masih banyak daerah-daerah yang atau desa-desa yang tertinggal. Karena desa maju, Indonesia maju. Jadi memajukan desa dengan sendirinya memajukan Indonesia. Begitu. Untuk closing Pak, mungkin Pak, kira-kira apa, kan tadi ada 3 faktor utama yang bisa ini, pemuda sama partisipasi. Kira-kira kalau pesan untuk pemuda seperti apa, terus untuk partisipatif kan berarti artinya untuk birokrat, untuk warga desa dan warga. Jadi begini, untuk seluruh warga desa di seluruh Indonesia, bahwa kemajuan sebuah desa ditentukan oleh warga di situ. Pemerintah, pusat, daerah, provinsi hanya memberi stimulus, memberi dukungan. Tapi kunci kemajuan desa adalah keinginan dari seluruh warga desa, segenap warga desa untuk memajukan desa. Tentu dengan seluruh potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Jadi desa itu harus memaksimalisasi semua sumber daya yang dia punya. Dari SDM-nya, dari anak-anak mudanya, dan juga partisipasi dan keinginan dari seluruh warga desa untuk maju.
Oke. Terima kasih banyak Pak Budi sudah meluangkan waktunya untuk waktu kita, karena waktu kita juga terbatas. Kita mungkin jumpa lagi dengan tamu yang lainnya. Sampai jumpa lagi pada channel kita, The Economics. Terima kasih Pak.